Oke. Saya share screen. Oke, ini materi kita ya, inheritance ya, ngelanjutin dari yang teori tadi, ya, masalah pewarisan ya. Karena tadi sudah saya bahas, jadi sini teorinya nggak saya ceritakan panjang lebar ya. Nah, untuk yang ini sekarang di sini kita demonya ngikutin yang kayak di teori tadi ya. Cuma kan di teori tadi kan saya beda, ya nggak sesuai slide. Yang ini kan sama ya, biar bervariasi. Ya. Oke, untung tadi saya pakai contoh yang lain ya. Kalau enggak kan bosen ya jelasin hal yang sama gitu. Kalau di sini saya lebih prefer ngikutin modul soalnya kalau praktikum kan kalian mestinya nanti nyobain gitu kan. Nyobain terus kalau ternyata kok beda hasilnya, nah itu kan bisa tanya ya. Atau bisa lihat lagi mungkin rekamannya begitu, yang bikin beda bagian apa sih gitu. Oke. Ini masih review ya. Jadi kalau dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kan memang contohnya seringkali kan tentang ini ya, rekening bank gitu. Rekening itu kan ada komponennya salah satunya nasabah ya sama kelas rekening ya. Satu nasabah itu satu rekening ya, itu pasti dimiliki oleh nasabah ya. Jadi rekening ini nasabahnya itu siapa? Gitu. Nah, ini relasinya ini ya, ada relasi dependensi gitu. Karena apa namanya, sebuah kelas itu merupakan bagian dari kelas yang lain ya, itu namanya dependensi ya. Kalau misalnya ini nggak ada ya, dia hanya dipakai sebagai parameter di metode misalnya di sini gitu, nah itu eh, namanya cuma sekedar pakai doang ya, atau asosiasi gitu. Tapi kalau dependensi itu udah jadi bagian gitu. Kemudian nah ini masih standar ya, kelas nasabah isinya biodatanya gitu, nama, identitas, alamat. Kemudian kalau rekening itu ada nasabah itu sendiri sama saldonya. Ya, sama ini ada metode untuk penyetoran sama penarikan. Oke, kemudian nah ini ceritanya ada itu ya, apa namanya, konsep baru gitu. Ada inovasi baru yaitu mau membuat rekening bisnis ya, sama rekening keluarga gitu. Tadinya kan rekening biasa ya, di mana untuk metode penyetoran itu nggak ada bunga, untuk penarikan nggak ada biaya administrasi. Ini benar-benar gratis gitu. Kemudian mau bikin rekening baru ya, rekening bisnis. Di mana untuk setiap kali penyetoran itu kena potongan ya. Ini 0,1 itu potongan ya kayaknya ya. Ya. Iya, maksudnya sih ya, biaya administrasinya 0,1% dari nilai yang disetor. Kalau penarikan sih nggak ada. Kemudian kalau rekening keluarga itu penyetorannya kena 0,5% ya administrasi. Kemudian kalau penarikan itu tarifnya flat ya 5.000 gitu. Jadi intinya sih sebenarnya kita mau bikin ya kelas rekening baru, cuman untuk metodenya penyetoran sama penarikan tuh ada perubahan ya, ada yang harus diotak-atik. Ceritanya begitu ya. Nah, kalau dari struktur kelas diagramnya seperti ini ya. Jadi ini ada nasabah ya. Nasabah kan dipakai sama rekening ya. Di dalam rekening ada nasabah soalnya. Nih, gitu. Kemudian dari rekening itu diturunkan jadi dua ya, bisnis sama keluarga. Ya, untuk metode-metodenya sama ya, atribut juga sama, cuman yang berbeda nanti implementasinya. Gitu. Oke. Nah, jadi karena rekening bisnis sama rekening keluarga itu merupakan turunan dari rekening, maka caranya menurunkan adalah pakai ini ya, extend ya. Tadi sudah saya bahas, jadi rekening bisnis, extend rekening, rekening keluarga, extend rekening. Oke, mungkin saya cicil dulu ya, bikin ini dulu aja, biar nanti nggak kebanyakan waktu yang dibikin, saya copy aja. Harusnya sih bisa. Kelas nasabah, nasabah.java. Oke, ini sudah. Kemudian berikutnya rekening ya. Rekening. Tuh, wah ini ya copy ya. Kalau gitu dikit, nggak apa-apa lah. Sebentar. Waduh, ini 78. Simpan dulu aja rekening. Ini ada public rekening. Kemudian ini apa ya?
rekening di nasabah. Diulang aja lah. Ketik manual aja. Pusing malahan. Ini sampai sini, dari sini aja. Mana tadi rekening? Oh, ini ya, ada panahnya di sini nih ya. Ini kan sebenarnya aslinya kan cuma di enter dari sini gitu loh. Cuma tadi ikut copy ya. Oke. Nah, this dot nasabah sama dengan new nasabah. Ini tahu ya kenapa kok harus pakai cara seperti ini ya? Kok nggak langsung dis nasabah sama dengan nasabah gitu? Ini biar tadi juga sudah saya ajarin biar kelihatan semua. Saya enter aja. Nah kalau ke samping kepotong ya, ngeliatnya susah. Oke, ini jadi di sini kan dia nerima objek nasabah. Kemudian kita juga punya atribut nasabah. Nah, harusnya kan kalau ngikutin cara yang biasanya kan dis nasabah sama dengan nasabah kan gini kan. Bisa gitu kan. Tapi kita pakai cara yang seperti ini ya. Sudah tahu ya rasanya ya. Ya karena biar yang di copy nilainya aja bukan objeknya. Gitu. Oke, kemudian public oh, ini ada lagi overloading method. Nah, kalau yang ini ya cara yang seperti ini yang di copy itu objeknya ya. Objeknya di cloning. Bukan di cloning sih, tapi di reference ya itu yang benar. Karena kalau di cloning itu kan objeknya awalnya satu jadi dua kan, di cloning ya, di copy juga sama, tapi kalau di reference itu sebenarnya objeknya tetap satu ya, gitu. Oke, ini sudah. Kemudian untuk penyetoran, public void penyetoran dalam kurung integer jumlah. Kalau jumlah saldonya itu lebih gede dari 0, maka saldo plus sama dengan saldo. Public void penarikan ya, integer jumlah. Kalau misalnya ini ya, integer saldo baru sama dengan saldo plus jumlah. If saldo baru lebih gede dari 0 dan jumlah juga harus lebih gede dari 0, maka saldonya sesuai dengan nilai saldo baru. Dah, saya ngikutin dari modul ya, persis seperti ini. Kayak ini rekening biasa ya, nggak ada aturan khusus ya, cuman ya konstruktor ya 2 biji, kemudian bisa setor, bisa narik, udah selesai gitu. Nah, kemudian tadi kan idenya kan ini ya, ada ceritanya rekening bisnis ya, mungkin ada fasilitasnya macam-macam, tapi setiap kali setor itu kena admin ya 0,1% ya. Mana ya? Oh, kayak di bawah ya. Oke, langsung saya demokan aja. Jadi caranya bikin, ya kita bikin kelas baru ya, public class rekening bisnis ya. Kemudian karena kita mau bikin sebagai turunan rekening, jadi kita extend ke rekening ya. Rekening, rekening bisnis.java. Oke, kemudian public rekening bisnis untuk apa namanya, atributnya kayaknya nggak ada yang berbeda ya tadi ya. Mana tadi kelas diagram? Oh ini. Ini nasabah integer nah ya atributnya nggak ada yang berbeda, jadi nggak perlu diubah-ubah. Metode juga sama ya, rekening, cuman konstruktornya aja berbeda. Oke, nggak masalah. Nah sekarang gini, kalau kita punya ini turunan gitu, jangan lupa ya atribut yang mau diturunkan ya kayak nasabah sama saldo ini harus diubah ya, minimal jadi protected gitu, karena kalau private nggak kebaca nanti.
Itu yang pertama tadi ya, sudah saya jelaskan di teori. Kemudian yang kedua adalah ini, kalau misalnya kita punya kita bikin turunan, kemudian di induknya ada konstruktor yang bukan default, ya seperti ini misalnya, konstruktornya terima 2 parameter, maka kita harus panggil konstruktornya dari sini. Ya. Nah, kebetulan juga parameternya harusnya sama ya. Tadi kan di kelas, kita lihat kelas diagramnya, nah nih, rekening bisnis dia terima nasabah sama saldo awal ya, sama ya. Ya berarti dari sini kita tinggal kirim, kita lempar ini 2 parameter ini ke induknya, ya caranya pakai super gitu. Nasabah, saldo awal. Selesai ya, nggak ada metode tambahannya. Kemudian kita bikin satu lagi ya, karena di sini butuh yang nasabah doang ya. Jadi satu parameter yang isinya cuma nasabah. Ini ya sama. Jadi kalau kita mau panggil konstruktornya kan tadi yang pertama ini kan konstruktornya yang atas ya kan, konstruktor yang ini. Nah, kalau yang bawah yang ini itu mau panggil konstruktor yang bawah juga. Ya tinggal sesuaikan aja ya ininya apa namanya? Parameternya gitu. Gini boleh ya. Atau kalau mau nasabah error ya. Apa ini? Constructor call must the first statement in constructor. Duh. Hmm. Oh, atau harus yang ini kali. Enggak juga. Oh, sorry. Oh, nama ininya salah. Nah, iya. Nama ininya oh, tadi rekening doang ya. Oke. Ini udah ya. Ini sudah. Berikutnya adalah metodenya ya. Penyetoran. Jadi yang berbeda kan hanya di bagian penyetoran saja nih. Kalau yang bisnis. Kalau penarikan kan sama-sama nggak pakai administrasi. Tapi untuk setor itu apa namanya kena biaya 0,1% ya. Jadi, nah ini istilahnya namanya override ya, override. Jadi kalau di Java itu ditandai begini ya, override pakai add gitu. Nggak ditulis juga nggak apa-apa ya, tapi akan lebih baik jika ditulis karena biar nandain ya. Jadi override adalah kita itu membuat metode yang sama persis ya. Jadi bisa kita copy ya metodenya gitu, cuman isinya yang kita ubah. Tadi penyetoran ya, sorry. Yang ini berarti. Oke, jadi mau setor gitu. Yang mau kita ubah kan ini. Nah, ceritanya kan tadi ketika apa namanya nyetor itu kena biaya 0,1%, artinya itu 1/1000 ya. Jadi dikurangi 1/1000 dari jumlah yang mau ditabung. Oke, nah ini kan jumlahnya kan dicek seperti biasa, ketika jumlahnya lebih gede dari 0, ya maka saldo ditambah saldo, itu kalau nggak kena biaya. Nah ini kan masih harus dikurangi biaya. Biayanya adalah jumlahnya dibagi dengan 1000. Ya, gitu. Jadi kalau dia nabung itu 100.000, ya dibagi 1000 berarti kena 100 rupiah ya. Dikurangi 100 rupiah. Gitu. Nah ini kita ubah sedikit di bagian ini. Seperti ini jadinya. Ya. Untuk yang bisnis selesai. Oke, kemudian yang berikutnya adalah rekening keluarga. Oke, kita bikin public class rekening keluarga. Kemudian atribut juga nggak ada yang berbeda, berarti saya langsung bikin konstruktor aja, rekening keluarga, gitu. Saya copy aja ini. Nah, isinya juga sama persis kok. Let's see. Rekening keluarga.java. Kemudian yang ini juga sama ya. Rekening ini yang konstruktor yang satu parameter, dimana saya ganti keluarga. Nah, kalau keluarga itu, waduh, baterai saya mau habis. Bentar, saya colok.
Udah. Oke, tadi sampai mana ya? Nah, ini rekening keluarga, dua-duanya beda ya. Penyetoran sama penarikan kan berbeda. Jadi kita harus override dua metode ya. Ini yang pertama. Saya copy ke sini. Ya, penyetoran itu kena 0,5%. Berarti ini 0,5% tuh kalau bingung, ya kalau 0,1 kan angkanya 1 ya. Tinggal dibagi sesuai itu kan nggak masalah. Kalau 0,5%, berarti kan dia, berarti dibagi 1000, kemudian dikalikan 5, gitu aja. Seperti itu. Ketemulah, kan itu kan 0,5% itu 5/1000 ya. Ya. Jadi ini jumlahnya dibagi 1000, terus dikali 5. Ya. Seperti itu selesai. Oke, kemudian ada satu metode lagi, yaitu untuk yang penarikan. Ya. Ini penarikan, saya copy ke sini. Ya. Sebenarnya nggak usah dikasih tag override juga nggak apa-apa sih. Kayak gini nih, enggak juga nggak apa-apa, tetap itu disebut juga override gitu loh. Cuman nggak kita tandain. Nah, itu takutnya kita salah lihat aja gitu. Misalnya kita lihat ada, oh ini ada metode penarikan nih. Ini nggak ada tanda override-nya, berarti dia metode baru di sini gitu. Kalau kita apa namanya hapus gitu mungkin nggak akan ngefek ke yang atas, misalnya kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kan kalau nggak dikasih kan kita asumsinya ini bukan metode turunan gitu loh. Jadi sebaiknya sih dikasih ya, buat nandain aja. Kalau pakai IDE ini udah otomatis ya. Gitu. Kalau NetBeans sama Eclipse gitu kalian bikin override udah langsung ditambahin dari sononya. Gitu. Kalau di sini harus manual ya karena ini cuma text editor biasa. Oke, kemudian biaya administrasi 5.000 ya setiap kali narik ya. Berarti kita bisa langsung kurangin di sini ya. Karena kan di sini sekaligus dicek kan kalau misalnya nih saldonya itu 10.000 ya kan. Jumlah yang mau ditarik itu 8.000. Padahal biaya adminnya 5.000 gitu loh. Jadi kan 10.000 sorry. Penarikan lo ini kok tambahin sih. Tadi penarikan ini salah ya ini ya. Penarikan ini minus ya harusnya ya. Oke, saya ganti. Sorry. Saldo dikurang jumlah. Ini enggak ada. Nah, ini berarti saldo ya. Tadi 10.000 dikurangi jumlahnya 8.000 dikurangi biaya admin 5.000. Berarti kan jatuhnya nanti minus 2.000 ya kan. Nah, ini akan gagal di sini. Gitu. Jadi ngeceknya dicek dulu, dijumlahkan dulu. Ya kalau minus ya jangan dilanjutkan. Gitu. Oke. Ini sudah ya. Kalau sudah berarti harusnya nggak ada masalah. Mungkin saya tambahin ini ya buat nyetak saldo ya. Public void get saldo aja deh. Bukan void ya. Integer this.saldo. Kemudian ini main bank gitu. Kita coba satu-satu ya. Pertama untuk kita harus bikin nasabah dulu ya. Nasabah N sama dengan new nasabah, urutannya apa ini? Nama, identitas, alamat. Oke. Nasabah, nama, Adi, identitasnya 1234, alamatnya Yogyakarta. Dan nanti nasabahnya pakai sama semua aja. Kemudian rekening R1 ya. Untuk new nasabah, new rekening, sorry. Yang dikirimin adalah nasabahnya. Saldonya saya set sama ya, 100.000 semua. Kemudian ada juga yang kedua dan ketiga ini bisnis ya. Bisnis. Ini keluarga. Ini R2. Ini R3. Nah, ini jadi parameternya sama ya, karena kita akan compare nanti hasilnya ya. Karena kan yang berbeda kan di masalah metode penarikan sama penyetoran ya kan. Nanti kita coba store, tarik, kemudian kita cek saldo akhirnya gimana.
Oke, berarti dari R1 dulu kita coba penyetoran. Penyetoran dulu ya. Ya, yang berbeda penyetoran dulu. Penyetoran, saya mau store 50.000. Ya. Kemudian saya taruh sampingnya aja ya. Ini kalau di Java itu kita mau bikin program ya, cuman satu baris memanjang ke kanan doang itu bisa ya. Atau kalau satu baris ini ya, kayak misalnya ini, itu mau kita enter juga nggak masalah gitu ya, kayak gini. Ini bisa tetap jalan gitu selama belum ada titik koma di tengahnya. Soalnya kalau dia ada pasang titik koma di sini, nah ini baru gitu ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa baris yang lebih ringkas kalau ditulis saja kayak gini misalnya print ln r1.get saldo. Jadi untuk bandingin lebih enak ya. Saya tinggal ganti sedikit ya. Ini R2, ini juga R2. Kemudian ini R3. Dan ini saya kasih pembatas saja deh. System out. Print ln. Ya. Store. Oke, kita coba. Jadi kita sama-sama store 50.000 ya. Kemudian kita cek saldonya ya. Wah, error apa ini? Nasabah can be resolved to a variable Java baris 4. Java baris 4. Oh, nasabahnya itu N ya. Sorry. Ini N. Ini N. Salah tulis. Oke. Nah, apa lagi nih? Oh, enggak. Ini tak. Apa ini? Get saldo is undefined for the type rekening keluarga. Get saldo. Get saldonya kan. Get saldo kan ini ya. Oh, baru ingat. Ini lupa extend-nya. Jadi dia belum diwariskan metode get saldo ya. Nah, ini lupa. Yang rekening bisnis udah ya. Oh iya. Yang ini tadi lupa. Makanya dia nggak punya metode itu get saldo ya. Karena setelah extend ya ini baru harusnya ini diwariskan. Ya, tadi belum diwariskan. Coba lagi. Mana nggak keluar? Apa nih nasabah? Oh, salah file, sorry. Nah, yang ini ya. Ada aja masalahnya ya. Wah, apa lagi ini? Get for type nasabah. Get identitas. Oh, ini. Loh, yang di modul juga typo kah? Oh, enggak. Berarti saya ngetiknya salah tadi ya. Banyak amat kendalanya. Nah, baru nongol ya. Loh, bentar kok. 0, minus 50, minus 250. Apa ini yang salah? Bentar. Rekening. Get saldo, distro saldo. Oh, ini ya. Malah belum di set ya. Iya, kelupaan. Kok nggak kelar-kelar ya masalahnya nih. Harusnya udah. Nah, mantap. Oke. Jadi, bentar. Pokoknya dia salah juga ya. Ini kan saya, ya, apa namanya, bikin rekening, setor 100.000 ya. Jadi harusnya saldo awal 100. Kemudian saya setor 50 ya. Mestinya sih 150 ya. Kok jadi 200? Ada lagi yang salah kan?
Setor mana? Setor. Oh, nah ini typo lagi. Ya, mungkin karena sudah sore ya. Sudah lelah. Tadi habis ngajar juga soalnya. Oh, berarti yang ini juga harus diganti ya. Ini tadi salah semua berarti. Ini setor saldo plus jumlah. Ini juga saldo plus jumlah. Ya gitu. Kurang aqua nih kayaknya. Kehilangan konsentrasi. Nah, ini baru benar ya. Oke. Jadi kan tadi saya bikin 3 rekening ya. Setoran awalnya 100.000 semua, kemudian berikutnya disetor 50.000 semua. Jadi yang rekening yang biasa ya karena nggak ada biaya apapun jadi jatuhnya tetap 150 ya. 100 plus 50. Rekening yang kedua tadi dia kena 0,1% dari yang disetor ya. Jadi 150.000 dikurangi ini 50.000 kali 0,1%. Jadi 50.000 dibagi 1.000. Jadi 50. Itu biayanya. Jadi 150.000 dikurangi 50 jatuhnya segini ya. Kemudian yang terakhir, yang R3 itu tadi kena 0,5% ya. Jadi 50.000 kali 0,5% itu adalah 250. Jadi jatuhnya ini 14.9.750. Oke, aman ya. Nah, sekarang saya ganti penarikan ya. Ini tarik. Tarik sih. Oke. Ini udah, nariknya juga sama, 50.000 semua. Ya. Berarti 100.000 dikurangi 50 harusnya. Nah, yang pertama, 100 dikurangi 50 ya 50. Nggak ada masalah. Yang kedua tadi kayaknya juga nggak ada biaya apapun ya. Ya, tidak ada biaya administrasi juga jatuhnya sama jadinya 50.000. Nah, yang ketiga itu biaya administrasinya flat 5.000 ya. Jadi 100.000 dikurangi 50.000 dikurangi 5.000. Jadi 50.000 dikurangi 5.000 ketemu ini 45 gitu. Nah, itu hasil implementasi dari yang ini ya. Oke, sudah semua berarti. Jadi kalau untuk kasus yang ini itu perbedaannya hanya di implementasi metodenya aja ya atau functionnya gitu. Kalau yang tadi pas teori kan saya kasih atributnya juga berbeda ya. Atribut-atributnya juga ada tambahan ya. Kalau di bawah sini ada tambahan, ini ada tambahan juga. Gitu. Oke, kemudian ini tadi masalah konstruktor ya. Konstruktor. Nah, ini pakai super ya. Tadi saya juga sudah pakai di sini. Ini super gitu. Kemudian, nah ini yang terakhir tadi yang metode penyetoran sama penarikan itu yang kita lakukan sebenarnya kan namanya overriding ya atau override ya. Ini tandanya override. Gitu. Override ini itu adalah kita membuat metode yang namanya sama persis ya. Signature-nya juga harus sama. Kalau ini signature-nya berbeda, misalnya saya tambahin string nama gitu, ini sudah bukan override namanya. Jadi ini harus dihapus. Karena ini sudah metode yang berbeda. Ya. Jadi itu perbedaan ini ya, overriding sama overloading ya. Jadi kalau overloading itu kan kita bikin banyak metode, tapi signature-nya kan harus beda-beda, ya kan? Kalau overriding itu banyak metode ya. Pertama posisinya itu berbeda. Yang satu di parent, yang satu harus di child-nya. Gitu dan jumlahnya kan berarti maksimal hanya ada satu ya, satu yang bisa dikembarin gitu loh. Kalau di parent itu ada satu metode penyetoran, ya di child-nya juga cuma ada satu yang sama persis gitu loh. Jadi kalau di parent-nya ada dua penyetoran kan pasti satunya signature-nya berbeda. Nah, itu sudah beda metode dengan yang ini ya. Gitu. Jadi meskipun namanya sama-sama penyetoran kalau signature-nya berbeda itu sudah bukan overriding ya. Gitu. Jadi overriding itu kan ini ya, metode signature-nya itu harus sama ya. Kalau berbeda nggak bisa. Kemudian kalau dari sisi posisi, overloading itu kan satu kelas ya. Satu kelas punya banyak metode yang namanya sama ya. Tapi kalau overriding itu berbeda kelas, yang satu parent, yang satu child-nya, gitu. Harus berhubungan ya parent child ya. Kalau dua kelas itu nggak ada relasinya ya, bukan overriding juga namanya, ya. Jadi harus ada relasinya.
atau hubungan inheritance ini tadi. Kemudian yang namanya overloading itu bisa kita terapkan ke metode dan konstruktor ya. Kayak di sini tadi kan kita punya konstruktor lebih dari satu kan. Ini 2 konstruktor, ya kan. Tapi signature-nya berbeda. Gitu. Kalau overriding itu hanya bisa dilakukan ke metode saja. Jadi kalau misalnya di ini rekening biasa ini kan dia punya konstruktor. Kemudian di turunannya itu mau kita modifikasi itu nggak bisa ya. Kita bikin public rekening di sini nggak bisa ya. Niatnya mau kita ubah isinya gitu nggak bisa. Ini error pasti ya. Ini pasti error karena ya yang namanya konstruktor tuh hanya bisa bikin konstruktor untuk diri sendiri ya. Jadi kalau ini kelasnya rekening bisnis ya di sini juga konstruktornya juga harus rekening bisnis ya. Tidak boleh konstruktornya namanya yang lain. Gitu. Kemudian apa lagi? Yes, aturannya sih 4 ini ya yang membedakan. Apa ini? Cancel. Kemudian ini kegiatan praktikum. Oh, ini sudah saya terapkan tadi ya. Ini untuk rekening get nasabah, get saldo. Oh, ini kalau di sini cuman bunganya dibikin konstanta. Ya ini lebih bagus sih. Ya, bunganya jadi konstanta, tipenya double. Kalau tadi saya apa namanya? Langsung saya implementasikan ke sini ya. Jadi ini kan ditambah bunga, fungsi bunga dalam kurung jumlah. Kalau tadi saya tambahin ini ya. Ini saya copy ke sini gitu. Langsung. Mau gini juga boleh. Ini yang rekening bisnis, yang rekening keluarganya nggak ada. Nggak ada. Oke. Itu doang. Ya, kalau yang rekening keluarga ya ini tadi ya. Implementasinya ya. Di slide juga ada kan ini. Meskipun di modul nggak ditulis, nanti bisa lihat di slide kalau bingung ya. Gitu. Udah ya ini. Itu doang. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sudah habis. Pak mau tanya, overriding itu berarti cuma satu kali aja ya di kelas di chartnya itu? Betul, hanya satu kali aja. Nggak bisa 2 kali atau 3 kali. Hanya satu. Gitu. Jadi kalau di induknya ini ada rekening, di sini ada ini penyetoran 1 biji. Ya kita juga hanya bisa mengoperate 1 kali di sini. Kita nggak bisa bikin operate 2 kali ini, nggak bisa. Ya. Karena ini dianggap sebagai 2 metode yang signature-nya sama di sini ya. Jadi ini nggak boleh ya. Kalau mau bikin 2 metode kan signature-nya harus berbeda ya. Misalnya gini. Tapi kalau kayak gini ini sudah bukan overriding karena kan di induknya kan dia nggak punya metode dengan signature seperti ini. Gitu. Ceritanya begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa lagi ya? Ini tentang inheritance ya. Minggu depan apa sih? Multiple inheritance kayak abstrak sama interface ya. Oke. Bener kan? Inheritance kan pertemuan 5 ya. Berarti saya nggak salah ya. Ya nanti habis UTS ya, baru saya sesuaikan pertemuannya biar sama dengan kelas yang lain ya. Saya juga baru nyadarnya tadi kalau kita kecepatan satu pertemuan. Ya karena saya ngikutin RPS itu tadi ya. RPS saya bener ya. Modul juga Pak, bener. yang betul Bapak sih Oh sebenarnya. iya, saya ini kita perkarakan apa gimana? Wah, enggak ya, bercanda. Gitu, nggak apa-apa lah, maju satu pertemuan, tidak masalah. Oke, kemudian ya ini masih besok lah kita bahas apa lagi ya? Ini nasabah.
habis inheritance kan nanti multiple inheritance ya. Setelah multiple inheritance itu nanti ada polymorphisme ya. Jadi inheritance kan sebenarnya prinsip OOP yang ketiga ya dari 4 ya. Jadi ada abstraksi, enkapsulasi, inheritance, ya sama satunya polymorphisme. Nah, polymorphisme itu adalah kita bikin kelas dan objek itu tipenya berbeda. Nah, di sini bisa diimplementasikan ya. Contohnya nih, ya ini rekening, ini rekening bisnis, ini rekening keluarga, ini juga rekening keluarga. Nah, ini saya bisa bikin kayak gini. R1, R2, R3 itu tipenya rekening, tapi instansiasinya tuh bukan rekening, tapi ada yang rekening bisnis sama rekening keluarga. Hasilnya, ya hasilnya sama kayak tadi tetepan. Ya. Nah, tetap aja kayak seperti tadi. Gitu. Cuman ini kita bikin tipenya sama. Gini. Ya itu kita bahas besok ya. Ya cuman kayak hint ya. Preview. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Paling apa ya? Paling ini sih. Kalau misalnya di tadi ya penggunaan super ya. Super itu kan untuk itu manggil konstruktor ya. Tadi di teori saya sudah jelasin tapi saya ulangin aja. Siapa tahu ada yang ngambil praktikum doang. Jadi kalau misalnya di rekening itu punya integer saldo begitu. Nah, kemudian di sini saya mau tambahin saldo juga. Jadi pengennya punya 2 saldo ya. Kayak bank zaman sekarang kan anu ya, di apa namanya? Kalau yang pakai pakai aplikasi kayak Genius itu kan saldo itu bisa ada beberapa macam ya. Ada yang saldo utama, ada yang saldo apa ya. Bisa dipecah-pecah gitu loh. Nah, ini mungkin juga sama ya. Di rekening biasa itu ada saldo, di rekening bisnis ada saldo sendiri ya. Jadi saldonya ada 2 gitu. Ini bisa saya bikin saldo begini. Ya. Kemudian, nah ini kan dari tadi kan yang diakses kan saldo yang kalau saldo doang itu saldo yang di induk ya. Awalnya tadi. Tapi kalau sekarang saya tulis saldo begini, ini saldo yang diakses adalah saldo yang di sini ya, saldo ini. Gitu. Jadi kalau kalau ini saya bikin ini ya, saya bikin saldo baru ini harusnya jadi kacau ya. Kita lihat aja ini yang rekening bisnis ya. Harusnya sih jadi kacau isinya. Loh, enggak ya? Entar rekening. Rekening bisnis. Ini ada saldo. Terus, oh, bentar. Ini saldo. Set. Oh, kalau gini. Oh, atau karena ini override ya? Bentar. Harusnya sih. Kalau saya get saldo, kalau saya tambahin, loh, enggak juga. Sebentar. Ada yang mencurigakan. Kalau saya get saldo sekarang, ini harusnya hasilnya, nah 0, nah ini baru. Oke. Jadi saldo itu ada 2 nilai ya. Ada 2 nilai ya. Jadi kalau ini kan saya tambahin ada ya, di rekening bisnis ada saldo sendiri ya. Sementara di rekening juga ada saldo. Jadi di rekening bisnis dia punya 2 saldo. Saldo yang di rekening bisnis sama saldo yang di rekening biasa. Gitu. Nah, jadi kalau kita pengennya kalau ini tadi kan return saldo kan ya, saldo doang gini ya. Ini kan yang nongol kan saldo yang di rekening bisnis itu. Jadi hasilnya 0. Kenapa kok bisa 0? Karena kan waktu kita setor ya, kita masukin saldo awal ini 100.000 itu kan saldo awalnya kan dikirim ke konstruktor parent ya, bukan di sini. Ya. Makanya di konstruktor parent itu nambah duitnya 100.000 di sana, tapi di sini tetap 0 ya.
Kalau pengen di sini itu terisi, ya ini yang kita ganti ya. Gantian yang ini dis atau saldo aja lah. Saldo sama dengan saldo awal. Nah, ini baru yang ini tadi bisa jalan ya. Nah, jadi 100.000 kan. Oke. Kemudian saya balikin lagi. Nah, seandainya ini tetap disetor ke saldo utama. Kemudian waktu ini ya, ngeprint saldo ya. Ini kan pas ngeprint saldo ini ya, R2.saldo itu kan saldonya diambil adalah saldo yang punya rekening bisnis yang nilainya 0 ya. Jadi meskipun kita tarik 50.000 tapi yang ditarik itu kan ini ya, dari yang saldo yang rekening biasa, bukan saldo rekening bisnis. Jadi di sini R2 get saldo itu nilainya 0 karena belum pernah diapa-apain. Ini saldo ini kan ngacunya ke sini. Ya. Nah sekarang kalau kita pengen ya saldo yang ini itu ngacu ke parent itu bisa juga pakai super ya. Intinya sih gitu doang. Gitu. Jadi kita bisa ganti ya pemanggilannya pakai super ya. Jadi kalau pakai super itu yang diakses adalah properti milik induknya. Tapi kalau nggak pakai ya, kalau supernya saya hilangin itu yang diakses adalah properti yang ada di sini. Gitu. Jadi super ini nggak hanya berguna untuk konstruktor doang, ya, nggak hanya kepakai di sini, tapi bisa juga dipakai untuk manggil apa namanya properti yang ada di induknya. Tapi propertinya harus yang diwariskan ya, gitu. Kalau ini kan saldo kan ini protected ya. Kalau saldonya private ya nggak bisa, ya. Ini saya ganti private, nah ini error ya, nggak bisa diakses. Jadi ini juga harus protected, ya, seperti itu. Oke, itu aja sih kayaknya tambahannya, yang lain nggak ada masalah ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak ya? Sepertinya tidak ada. Nggak ada masalah ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh ya gimana? Nah, itu kan tadi Pak yang di kelas rekening em, yang satunya itu overhead-nya ada 2 ya Pak. Itu Ini. liternya nggak bisa dikasih yang ke ya Pak. Tadi kan Bapak bilang overhead-nya itu sekali doang di Mm-mm. yang child Mm-mm. kelas child-nya. Nah, itu kan Mm-mm. ada 2 Pak. Kalau liternya itu dikasih yang langsung ke kelas rekening keluarga tanpa harus pakai overhead 2 kali gitu bisa nggak Pak? Apanya? Yang Saya agak bingung pemakaian override-nya yang 2 kali itu Pak. oh enggak, maksudnya 2 kali itu untuk metode yang sama, gitu. Jadi ini kan beda metode nih. Override yang pertama kan penyetoran, ini override yang kedua kan penarikan. Ini beda metode, jadi sendiri-sendiri. 2 kali itu kalau misalnya kita mau override satu lagi tapi tetap penyetoran namanya. Nah ini kan penyetoran, ini penyetoran jadi 2 kali. Nah ini nggak bisa, gitu. Hanya bisa 1 kali di sini. Ini doang gitu. Maksudnya seperti itu. 2 kalinya itu bukan 2 kali ada 2 override dalam satu kelas itu bukan ya. Jadi override di dalam satu kelas mau sebanyak apapun nggak masalah. Sementara yang penting metodenya beda-beda yang di override. Jadi metode yang pertama penyetoran, yang kedua penarikan. Nah, itu nggak masalah. Ini kan beda metode. Gitu. Itu bukan yang ditanya Kalau ini. metodenya Iya, maaf kalau kalau metodenya sama tapi parameternya beda bisa nggak Pak? itu bukan override namanya. Bisa aja tapi bukan override namanya. Gitu. Kayak misalnya ini kan saya bikin baru nih penyetoran nih. Sama ya, tapi parameternya beda. Jadi misalnya ini double gini ya. Nah, ini bisa ya, tapi ini bukan override yang bawah. Ini kita bikin metode baru di sini yang hanya ada di rekening keluarga. Gitu. Karena ini nggak ada di parent. Gitu. Nanti kalau di kalau kamu pakai NetBeans ini pasti nggak ada tag nih override ya. Nggak akan ada tulisan seperti ini gitu. Karena ini memang bukan override. Gitu itu ini kita hanya bikin metode biasa sih kayak gini nih. Kebetulan namanya sama gitu. Ya di sini kita sebut overload ya di kelas ini, tapi ini bukan override yang ini. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau mau bikin metode baru yang namanya sama, cuman parameternya mungkin mau ditambah-tambah ya bisa aja gitu. Tapi itu bukan tidak disebut sebagai override. Gitu. Oke, mengerti Pak. Makasih Pak. Mantap. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kelasnya?
Presensi jangan lupa ya. Oh iya, kalau bisa PBO semester ini harus lulus ya. Karena semester depan kita berlaku kurikulum baru ya. Udah pada tahu belum ya? Untuk PBO, kalau nggak salah digabung sama RPL ya. Digabung sama RPL, karena kan di PBO ini kan kita sebenarnya nggak hanya belajar programming ya, tapi kita belajar tentang ini nih, kelas diagram, kayak gini-gini kan. Nah ini kan sebenarnya kan di RPL dibahas lebih dalam gitu loh, supaya materinya nggak beririsan ya, nggak terlalu banyak tumpang tindih, digabung jadinya gitu. Karena kan kayak di PBO ini tadi kan saya ngajarin juga nanggung ya, nggak bisa sampai mendalam gitu kan, karena fokusnya lebih ke teknis ya. Tapi ini juga penting masalahnya, nah gitu. Jadi makanya digabung. Jadi untuk mata kuliah yang programming murni hanya untuk yang dasar ya, Alpro dan struktur data ya, gitu. Jadi otomatis karena digabung dengan rekayasa perangkat lunak kan SKS-nya lebih besar ya, otomatis juga lebih sulit ya. Dan mungkin nanti untuk programmingnya kayak gini langsung basisnya project ya, misalnya bikin sistem penjualan toko gitu misalnya ya. Kayak gitu. Kalau yang sekarang yang saya bikin ini kan cuman untuk demo-demoan aja ya. Ini rekening bisnis asal-asal bikin aja gitu. Tidak memperhitungkan proses bisnisnya ya. Tapi kalau udah digabung sama RPL nanti harus dipikirin betul ya. Gitu. Jadi misalnya eh, rekening gitu tiap bulan dapat bunga itu misalnya. Terus biaya transaksi berapa, biaya admin berapa, ya pokoknya lebih 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 serius lah istilahnya gitu. Oke, jadi semester ini harus lulus ya, supaya nanti kalau mengulang kalian nanti lebih menderita. Baik Pak, terima kasih. Mantap. Nggak ada lagi yang ditanyain berarti ya? Ya sudah, kalau nggak ada presensi sudah ya. Oke, kalau gitu kelasnya mungkin cukup sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Pak.